Apakah Roh Kudus benar-benar ada di dalam dirimu? Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, saya menyapa kalian dengan penuh kasih dan keyakinan. Bayangkan kalian memulai setiap hari dengan iman yang tak tergoyahkan akan keselamatan kalian. Iman yang tak mengenal batas. Hari ini, saya akan membagikan 7 tanda dari Alkitab yang menunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kalian dan mengubahnya menjadi lebih baik. Apakah kalian pernah ragu atau mengenal seseorang yang ragu? Pesan ini ditujukan untuk kalian. Keyakinan akan keselamatan. Tanda pertama dari karya Roh Kudus adalah iman pada keselamatan dari Allah. Bayangkan kalian memulai hari dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, yang melampaui segala keraguan. Keyakinan bahwa kalian diselamatkan adalah bukti pertama bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidup kalian. Dalam Roma 8, Roh Kudus bersaksi tentang sesuatu yang ajaib. Kita adalah anak-anak Allah. Keyakinan ini bukan perasaan sementara, melainkan kepercayaan mendalam yang menjadi bagian dari identitas kalian di dalam Kristus. Ini seperti jangkar bagi jiwa kalian, yang menahan kalian tetap teguh dalam suka maupun duka. Pernahkah kalian meragukan keberadaan Roh Kudus dalam diri kalian? Pertanyaan seperti ini wajar, terutama di masa sulit. Namun, Roh Kudus justru paling aktif saat kita merasa tidak pasti. Alkitab berkata bahwa begitu kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus mulai bekerja dalam hidup kita, bagaikan seorang pengrajin ulung. Dia membentuk iman kita. Suaranya di dalam kita mengingatkan bahwa kita milik Allah, dan kehadirannya halus, namun tak terbantahkan. Bahkan di tengah badai kehidupan, Roh Kudus ada bersama kalian, dan damai yang kalian rasakan adalah bukti kehadirannya. Jika kalian percaya kepadanya, Dia akan menguatkan iman kalian, meredakan ketakutan, dan membuat kalian merasa menjadi bagian dari keluarga Allah. Pernahkah kalian merasakan keyakinan ini? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Perubahan karakter. Tanda lain bahwa Roh Kudus bekerja adalah perubahan dalam karakter kalian. Dalam Galatia 5:22-23 disebutkan buah-buah roh: kasih, sukacita, damai, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Sifat ini bukan sekadar kata-kata kosong, melainkan buah dari karya Roh Kudus dalam hidup kalian. Jangan harapkan menjadi sempurna dalam sekejap, tetapi kalian akan semakin menyerupai Kristus dari hari ke hari. Bayangkan karakter kalian seperti taman. Setiap kali kalian memilih kesabaran, kebaikan, atau kasih alih-alih kemarahan, itu seperti bunga yang mekar di taman karakter kalian. Apakah kalian merasa lebih mudah menghadapi hal-hal yang dulu mengganggu? Apakah kalian lebih pemaaf? Itu adalah Roh Kudus yang membentuk kalian dari dalam. Perubahan ini terlihat dalam perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kalian. Jika kalian ingin tahu apakah Roh Kudus ada di dalam diri kalian, periksa hati dan tindakan kalian. Perubahan ini bukan ilusi, melainkan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus menyelamatkan dan mengubah kita agar semakin mencerminkan Kristus. Apakah kalian melihat perubahan dalam karakter kalian? Ceritakan di kolom komentar. Gairah untuk berbagi Injil. Tanda ketiga adalah keinginan kuat untuk berbagi Injil dengan orang lain. Dalam Kisah Para Rasul 1:8, dikatakan bahwa Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi. Kuasa ini bukan kekuatan biasa, melainkan keberanian ilahi yang mendorong kita untuk menyampaikan Injil kepada setiap orang yang kita temui. Apakah kalian merasa dorongan untuk berbicara tentang Yesus? Itu adalah Roh Kudus yang menggerakkan kalian. Dia menanamkan belas kasih untuk mereka yang tersesat dan pandangan baru terhadap kemanusiaan di hati kita. Tiba-tiba, menyimpan kabar baik ini untuk diri sendiri terasa tidak mungkin. Ingat bagaimana para murid berubah setelah menerima Roh Kudus di Pentakosta. Dari rasa takut, mereka menjadi pemberita yang penuh gairah.
Mungkin kalian pernah mengalami hal serupa dulu kalian diam tentang iman. Tetapi sekarang kalian tak bisa berhenti berbicara tentang Yesus kepada teman, keluarga, atau bahkan orang asing. Roh Kudus memberi kalian kebijaksanaan dan kekuatan yang melebihi imajinasi. Tindakan, kasih, dan belas kasih kalian juga adalah bentuk penginjilan. Jika kalian merasa dorongan ini, itu tanda jelas bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kalian. Apakah kalian merasa gairah untuk berbagi Injil? Bagikan cerita kalian di kolom komentar. Bahasa roh. Tanda keempat adalah berbicara dalam bahasa roh. Dalam Kisah Para Rasul 2, diceritakan bagaimana para murid berbicara dalam bahasa roh pada hari Pentakosta. Paulus dalam 1 Korintus 14:2 menjelaskan bahwa orang yang berbicara dalam bahasa roh berbicara kepada Allah, bukan manusia. Sebuah percakapan penuh rahasia rohani. Ini seperti bahasa rahasia yang hanya Allah pahami. Berdoa dalam bahasa roh adalah pengalaman pribadi yang membebaskan, memungkinkan kalian mengekspresikan perasaan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata biasa. Namun, bahasa roh bukan satu-satunya tanda. Bukti sejati adalah hidup yang berubah, ditandai dengan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, dan lainnya. Apakah kalian berbicara dalam bahasa roh atau tidak? Biarkan perubahan Roh Kudus terlihat dalam segala yang kalian lakukan. Bahasa roh adalah tanda kuat, tetapi bukti sejati adalah hidup yang penuh dengan buah-buah roh. Pernahkah kalian mengalami bahasa roh? Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan rohani kalian? Ceritakan di kolom komentar. Kasih kepada Yesus. Tanda kelima adalah kasih yang mendalam kepada Yesus. Dalam Roma Pengke, dikatakan bahwa Roh Kudus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kasih kita kepada Yesus menjadi tak tertahankan. Bayangkan kalian begitu mencintai seseorang sehingga tak bisa berhenti membicarakannya. Begitu pula dengan Yesus. Berdoa dan berbicara tentang Dia menjadi hal yang alami. Hidup kalian mulai mencerminkan kasih dan anugerah-Nya. Kasih ini meresap ke dalam keputusan dan percakapan kalian. Roh Kudus selalu mengarahkan kita untuk memuliakan Yesus. Jika kalian mencintai Yesus dengan sepenuh hati, itu tanda bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kalian. Dia membentuk kita agar semakin menyerupai Kristus. Biarkan kasih ini membentuk hidup kalian dan mencerminkan Yesus dalam segala yang kalian lakukan. Bagaimana kalian menunjukkan kasih kepada Yesus setiap hari? Ceritakan di kolom komentar. Pengenalan akan kebenaran. Tanda keenam adalah pengenalan akan kebenaran. Dalam Xne Yohanes 2:3 dikatakan bahwa urapan Roh Kudus mengajarkan segalanya kepada kita. Dia menerangi makna Alkitab dan kehadiran Allah dalam hidup kita. Pengenalan ini bukan sekadar pengetahuan, melainkan kebangunan rohani yang mengubah kita secara mendalam. Dalam Yohanes 6:19 dikatakan bahwa Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Pengenalan ini seperti memiliki teman bijak yang tahu apa yang terbaik. Tanpa Roh Kudus, kita seperti berlayar tanpa kompas. Dia menjelaskan Alkitab dengan cara yang menyentuh hati dan pikiran. Pengenalan ini membebaskan kita dari keyakinan palsu dan memampukan kita hidup sesuai kehendak Allah. Jika kalian merasa pemahaman kalian tentang kebenaran Allah semakin dalam, itu tanda bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kalian. Bagaimana Roh Kudus telah menyingkapkan kebenaran dalam hidup kalian? Bagikan pengalaman kalian. Hidup kudus. Tanda ketujuh adalah hidup kudus. Dalam 1 Petrus 1, kita dipanggil untuk hidup kudus melalui kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, Dia memberi kita kuasa untuk melawan dosa. Dosa menjadi menyikan, dan godaan kehilangan daya tariknya. Roh Kudus memimpin kita ke jalan yang benar. Buah-buah roh kasih, sukacita, damai, dan lainnya mencerminkan kekudusan Allah. Bayangkan kalian menghindari gosip atau menolak godaan untuk berbuat curang. Keputusan-keputusan ini menunjukkan kekudusan yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri kalian.
Hidup kudus bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang membiarkan Roh Kudus membentuk karakter kalian. Kejujuran dan kemurnian kalian membuat kalian berbeda dan menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus telah mengubah kalian. Di mana kalian melihat kekudusan dalam hidup kalian? Ceritakan di kolom komentar. Penyaringan rohani. Tanda ke-8 adalah kemampuan membuat keputusan rohani yang tepat. Dalam 1 Korintus 12:10 disebutkan karunia membedakan roh-roh. Roh Kudus membantu kita mengenali apa yang dari Allah dan apa yang bukan. Bayangkan, penyaringan ini seperti radar rohani yang melindungi kalian dari jebakan musuh. Kalian merasakan ketika sesuatu tidak beres, atau merasa damai saat membuat keputusan sulit. Di dunia yang penuh dengan informasi yang bertentangan, karunia ini sangat penting. Roh Kudus adalah seperti penasehat yang memimpin dan melindungi kalian. Jika kalian merasakan penyaringan ini, itu tanda bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kalian. Percayalah pada radar rohani ini, dan biarkan Roh Kudus terus memimpin kalian. Pernahkah kalian mengalami penyaringan rohani? Bagikan cerita kalian. Penghiburan. Tanda ke-9 adalah penghiburan. Pernahkah kalian merasa dunia menekan kalian, namun tiba-tiba merasakan damai yang tak bisa dijelaskan? Itu adalah Roh Kudus yang menghibur kalian. Dalam Yohanes 14, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur kita. Dia memberi kekuatan saat kalian terpuruk dan menghidupkan kembali semangat kalian. Di tengah krisis, Dia memeluk kalian secara tak kasat mata dan meyakinkan bahwa segalanya akan baik-baik saja, seperti yang dijanjikan Allah. Damai ini bukan ilusi, melainkan kehadiran nyata Roh Kudus. Dia menjaga kalian tetap kuat, meski segalanya kacau. Jika kalian pernah merasakan penghiburan ini di masa sulit, itu tanda jelas bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kalian. Bagaimana Roh Kudus telah menghibur kalian? Ceritakan pengalaman kalian. Doa syafaat. Tanda ke-10 adalah doa syafaat. Pernahkah kalian ingin berdoa, tetapi tak menemukan kata-kata? Dalam Roma 8:26 dikatakan bahwa Roh Kudus berdoa untuk kita. Doa-doanya mencapai takhta Allah, melampaui kekuatan kata-kata. Dia memahami hati kalian dan berbicara atas nama kalian, selaras dengan kehendak Allah. Bayangkan kalian lelah dan bingung, tetapi Roh Kudus mengubah keluhan kalian menjadi doa. Ini lebih dari sekadar penghiburan. Ini adalah bukti kehadirannya. Jika kalian merasa doa kalian didengar meski dalam kelemahan, itu tanda bahwa Roh Kudus bekerja. Biarkan Dia memimpin doa kalian, dan momen terendah, kalian akan menjadi puncak persekutuan dengan Allah. Bagaimana Roh Kudus membantu kalian dalam doa? Bagikan cerita kalian. Penutup dan seruan untuk bertindak. Saudara-saudari, jika pesan ini menyentuh hati kalian, Roh Kudus sedang bekerja di dalam kalian. Jangan berhenti mencari Dia. Biarkan Dia membentuk hidup kalian. Dan bersiaplah untuk perubahan luar biasa yang akan datang. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang cara mengikuti pimpinan Roh Kudus, tonton video kami berikutnya. Pelangganan, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang lain. Ceritakan di kolom komentar tanda-tanda Roh Kudus yang paling menyentuh kalian. Mari kita bertumbuh dalam iman bersama, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus.